dan berlindung dari hasutnya orang yang hasut ketika tidak bisa teraih, mainnya sihir. Naik jabatan, dilihat ini kan karyawan baru kok tiba-tiba jadi manajer. Nah, ada 20 tahun di sini karyawan seperti ini, habis ini nanti tiba-tiba sakit, diperiksa demam, paku ada di paha, paku cok, ya Allah, dioperasi, tubuh yang sehat dioperasi jadi sakit, kan begitu. Ambil, dapat 3 bulan, paku lagi di sini, naudzubillah. Terus gimana? Sudah. Makanya Nabi mengatakan, salatul lazimatun li ummati, ada 3 sifat umatku pasti punya. Mau sifatnya itu sedikit atau banyak, tapi umatku pasti punya. Apa? Yang pertama, at-tiyaratu, menganggap sial. Ya, menganggap sial. Kan kadang ada begitu. Katanya umi-umi dulu, ingat kalau makan yang habis di piring itu jangan disisai. Dan nanti punya istri itu glowing, gak banyak jerawatnya. Sebentar tanya, calon kita ini tergantung makan kita atau tergantung takdirnya Allah? Takdirnya Allah. Ada tabayun namanya. Atau mungkin ada orang itu sering menganggap sial baju. Karena pokoknya kalau pakai baju ini, oh no, gak ditilang, kepleset, jatuh. Ada, jadi menganggap sial baju, sedangkan gak ada kaitannya sama baju. Ada sifatnya umat Nabi yang pasti ada. Tapoyur, iya enggak? Beda dengan tafaul. Tafaul beda. Tafaul itu perbuatan yang berisi harapan. Seperti di bab akikoh, sunnahnya apa? Kalau di kitab dipotong besar-besar agar bayi si kecil itu cepat besar. Kalau Habib Umar, tulangnya dipotong kecil-kecil agar hawa nafsunya terpotong-potong kecil sampai habis. Itu kan nggak ada dalilnya. Perbuatan berisi harapan, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau menganggap sial nggak boleh. Seperti di bulan Sofar, ya, Rabu Kasan. Kenapa kok Rabu kok nggak hari Selasa? Pas Rohana pas Rabu juga ya. Tuh ternyata Rabu ini mulai dulu sudah dianggap sial. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Allah menghancurkan kaum Tsamud tadi itu sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma, 7 hari 8 malam. Coba dihitung, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 8 hari. 8 hari 7 malam. Mulai Rabu kembali Rabu. Sampai dikatakan inna arsalnaka fi arsalna fi yaumi nahsin mustamir. Kami turunkan yang namanya Adam tadi itu di hari Nahas. Nahas itu bahasa Arabnya nahsun. Maka diambil dari nahsun sampai jadi Nahas. Itu sepakat ulama Nahas itu hari Rabu. Ya. Sebenarnya nggak ada. Allah menciptakan ilmu itu hari Rabu. Allah ciptakan cahaya itu hari Rabu. Makanya taklim itu afdol mulai hari apa? Rabu. Ya, tapi anggapan sial ini nggak boleh, apalagi sampai mengundi nasib, ya, apalagi sampai percaya sihir, percaya zodiak. Dia menangi zodiak, nututi zodiak ini, Capricorn, Gemini, ya, Taurus, Leo, wa alihi wa sahbihi ajmain. Atau Sio ada tahun tikus, ada tahun sapi, tahun monyet. Nanti Capricorn bulan ini pengeluaran akan banyak, rezekinya sebab. Kau tahu? SMS-an sama malaikat barangkali. Loh, nanti malam hujan nggak hujan siapa yang tahu? Ayo. Nah, loh, kan ada usah di HP, perakiraan cuaca. Itu kan kasar berarti, itu kan masih perkiraan. Nggak ada yang tahu, apalagi tahun ini adalah tahun mujur, beruntung atau nggak beruntung. Makanya salatun lazimatun li ummati, 3 sifat ini umatku pasti punya. Yang pertama al-tiyar, yang kedua wa su'udzon sama orang. Cuma tingkatannya berbeda. Ada yang besar, ada yang banyak,
ada yang sedikit, tergantung kapasitas keilmuan kita. Kalau ilmu kita banyak, suudzonnya dikit. Kalau ilmu kita sedikit, suudzonnya banyak. Makanya jangan sering suudzon sama orang. Datang ke halaku mencucu, suudzon, mungkin gak enak sama anak rijal. Tanya ono dulu kenapa kok mencucu, barangkali sarungnya hilang kok. Mungkin jatahnya diambil, mungkin halakoh habis, mungkin belum tahu. Sampai Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau memaknai hadis Nabi yang berbunyi al-mu'min mir'atul mu'min. Mukmin itu cerminan orang mukmin. Kalau pengen tahu hatinya kita, itu bisa dilihat dari orang lain. Hadis ini Rasul katakan al-mu'min mir'atul mu'min. Mukmin itu cermin daripada mukmin yang lain. Itu beliau nasihatkan ada 4. Salah satunya begini. Kalau ada perkumpulan dan engkau ingin duduk di situ, lalu hatimu gak suka dengan salah satu orang yang duduk di situ, berarti orang itu dulu suudzon sama inti, akhirnya mantul ke diri inti. Karena mau jelas ini, ada perkumpulan halakoh, ada mau jelas, ada Hashim bin Ja'ad di hadiahnya, ada apa duduk di situ. Itu kan hadiah para tokoh kan begitu. Itu ternyata hatinya Hashim tidak enak dulu sama anak. Akhirnya mantul kepada anak kejelekan dia. Hashim ngomong dulu, ngapain ke sini? Kan banyak halakoh kok harus di sini, ngapain? Akhirnya sama anak, makanya hati-hati. Kebalikannya kalau ada majelis, tak majelis di situ. Kenapa ada kohak? Berarti kohak ini sama anak dulu, sama anak ikbar dulu. Akhirnya mantul ke anak kebaikan tersebut, anak suka duduk di halaman tersebut yang ada tohaknya. Paham? Makanya jangan hati-hati. Iya. Hati ini kalau disuudzon sama orang, di situ ada yang suudzon sama ini terlebih dahulu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah al-hasadu, hasud. Umatnya Nabi pasti punya. Cuman banyak sedikitnya tergantung dari kapasitas keilmuan. Iya. Juara 1 dihasuti. Dikul di ni'matin masud. Orang punya nikmat itu hasud. Makanya jangan sering update status di HP baru. Doakan istiqomah. Besoknya hilang harinya. Jangan sering update status karena di luar itu ada mata-mata yang tidak suka sama itu. Bahkan penyakit ain itu timbul daripada hati yang hasud. Bahkan hasud ini, orang yang hasid, yang iri sama kita, ketika tidak bisa diraih kenikmatan yang ada dalam diri kita, naudzubillah, ujung-ujungnya dia akan main sihir. Coba lihat kata Allah Ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan aku berlindung kepada Allah dari naffatsat, tiupan perempuan-perempuan yang mengikat. Ketika Rasulullah SAW dihasuti sama Imratul Labid, anak perempuannya Labid. Rasulullah anak muda, dakwah pengikutnya banyak. Labid ini penyair, banyak pengikutnya. Kena Rasulullah kalah, semua iman sama Nabi Labid ditinggal. Terus disihir, diambil yang namanya boneka, diikat 11 ikatan, dimasukkan ke sumur namanya Bi'ir Darwan, sumur Darwan, tempat di mana sihirnya Nabi itu dimasukkan. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi kena sihir. Makanya Nabi itu gak pernah ninggal zikir. Ketika sihir masuk ke dalam diri Nabi, kena Nabi. Apa tanda-tandanya Nabi kena sihir? Nabi merasa sudah melakukan sesuatu, ternyata belum. Nabi juga pernah melakukan sesuatu, ternyata dibilang sebelum, atau sebaliknya. Ya, sampai diambil yang namanya boneka tadi itu oleh malaikat Jibril, dibacakan Al-Falaq, An-Nas. Al-Falaq 5 ayat, An-Nas 6 ayat, jadi 11 ikatan, baru lepas. Dari sini kita bisa ambil pelajaran, jangan sesumbar untuk urusan sihir. Nanti hafal
Rotibul Haddad dibaca awal akhir awal, ayo setoran, tak baca dari bawah ke atas, jangan sesumbar. Rasulullah afdalul makhluk kena sihir. Anak pernah ketemu satu orang, uniknya dia ini orang yang pintar hal seperti itu, teman SMA. Perempuan ini ngomong sama anak, kalau saya silahkan sihir manapun saya siap, saya keturunan Banten. Tak bilang Rasulullah bukan lagi Banten, keturunan orang Mekah, kena sihir. Dalla Banten di sini ini. Rasul itu kena sihir, ini Banten wala muncar wala mana. Kalau sudah kena. Naudzubillah. La wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan berlindung dari hasutnya orang yang hasut ketika tidak bisa teraih, mainnya sihir. Naik jabatan, dilihat ini kan karyawan baru kok tiba-tiba jadi manajer. Ada 20 tahun di sini karyawan seperti ini, nah di sini ini tiba-tiba sakit, diperiksa demam, paku ada di paha, paku cok, ya Allah, dioperasi, tubuh yang sehat dioperasi jadi sakit, kan begitu. Sihir itu apa sih? Di kitab Mawahibul Mannan Syarah Nurul Iman, ya, Ijtanibus sab'al mubiqat, di antaranya kan as-sihir. Sihir itu adalah qalbul hawas, memalingkan panca indera. Jadi panca inderanya yang kena sihir sama orang yang sekitarnya, itu sama tukang sihirnya dibalik seakan-akan ada sesuatu, ternyata nggak ada. Dibilang ada paku di sini, sebenarnya nggak ada, tapi semuanya lihat, ya karena ini semua tersihir. Diambil, dapat 3 bulan, paku lagi di sini. Naudzubillah. Terus gimana? Sudah, kalau ada orang seperti itu jabatannya lepas, minta maaf sama yang hasut, kemudian coba di ruqyah atau pengobatan alternatif insya Allah. Tapi jangan juga ke tukang sihir, sama akhirnya sudah meninggal suul khotimah. Jangan muqabilul isa'ah bil isa'ah. Jangan mengobati sesuatu dengan yang jelek juga, akhirnya gak selesai. Kena sihir datang ke dukun, kata dukunnya, ya Allah, dibalas Bismillah, balas wis. Ya Bismillah, pakai Bismillah balas ya wis. Dirinya nggak sembuh, akhirnya balas sihirnya. Alhamdulillah. Agar hasud, hati-hati. Ya. Dan tidak ada hasud yang paling nemen seperti hasudnya para ulama yang punya ilmu. Iya sekarang ini tidak punya apa-apa. Nanti kalau sudah sama-sama punya majelis, punya kerajaan, datang temannya, tahu fulan, iya, kenal, adik kelas dulu, majelisnya luar biasa. Pak Safina belajar sama anak, ada hasil ada. Tapi alim, fatwa ulama, hafal. Ya, saya kelas Safina. Ente kelas apa? Kelas teri. Ada hasil. Tapi kalau ada orang yang menanggapi hal seperti itu dengan sesuatu yang positif, ada afdol. Karena tidak mengatakan ini hasud. Kisah ini yang anak mau sampaikan bukan hasud, tapi mungkin cobaan seorang guru kepada muridnya. Karena Syekh Abi Bakar bin Salim punya guru namanya Syekh Ahmad Bajahdal, alim wali, tarobbah itu. Tapi kita tahu Syekh Bakar bin Salim ini dengan makomnya sampai melebihi makomnya para wali di zamannya. Sampai akhirnya sampai berita ketinggian makom Syekh Bakar bin Salim kepada gurunya Syekh Ahmad Bajahdal. Bilang, Masya Allah, antum kenal nggak di Inat ada orang wali kutub namanya Abu Bakar bin Salim. Orangnya Masya Allah, mukasyif segala macam, alim, madrosnya, hadrohnya semuanya jalan semua. Apa kata Syekh Ahmad Bajahdal? Ya, kita tidak mengatakan ini hasud, mungkin ini adalah cobaan guru kepada murid. Kata beliau, Ma Syekh Abi Bakar bin Salim illa, tidaklah Syekh Bakar bin Salim di dalam diri anak seperti kecuali ujung kuku ini. Makom yang dipuji-puji itu cuma syukur jalani. Bahasa kita seperti seakan-akan ini tidak apa-apanya. Omongan guru Syekh Ahmad Bajahdal ini sampai kepada Syekh Abi Bakar bin Salim.
Jadi jari ini kan ngedu berarti ya. Iya enggak? Dan syaitan ada ngomong kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, ya Syekh, Zurna Syekh Ahmad Bajahdab, ana muji-muji antum. Terus beliau bilang, illa makum antum hanya seujung jari gini saja. Apa yang dilakukan Syekh Abu Bakar bin Salim? Faqama, berdiri beliau, fasajada lisyukur, sujud syukur beliau. Setelah sujud syukur dan mengatakan alhamdulillah madahani syekhi walau bi atrafi usbu'i. Ana dipuji sama guru anak meskipun seujung jarinya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya kan? Ada yang bikin naik makom. Kalau kita kan enggak. Antum katanya biasa, itu biasa. Maka kan punya segalanya ini. Nah, segitu. Hati-hati dengan hasud. Kita sekarang mungkin enggak jarang hasud, tapi kalau sudah punya makom sendiri-sendiri mulai. Sampai sitatun yadkhulun nar bisitah. Ada 6 hal yang masuk neraka gara-gara 6 hal. Di antaranya al-arab bil asobiyah. Orang Arab masuk neraka gara-gara terlalu fanatik. Di antaranya al-ulama bil hasad. Ulama karena hasudnya. Ulama ini bisa support, dukung adik kelas yang luar biasa. Ada Masya Allah. Ya. Adik kelas yang lebih pintar, Masya Allah, dia mau taklim sama adik kelasnya, itu calon ulama yang manfaat ilmunya. Bukan terus, baru sobat sudah mengkitik ini. Ada hasud, ada kalam hasid. Iya. Pakai imamah, sampai kayak perban ngomongnya. Terus ternyata ditanya satu masalah fikih dia bisa jawab. Adik kelasnya bisa jawab. Kata dia, oh iya, anak waktu itu lupa. Ya, ini sebenarnya yang jawab ini murid anak. Ada kelas wala tata'allam itu. Anda katanya orang hasud. Apa kata Nabi? Wala tatahasadu, jangan saling hasud, jangan saling iri. Allah kasih inti porsi masing-masing. Kalau memang dia itu ahli fikih, Allah lebihkan di inti ini ahli yang lain. Kalaupun mutafannin semuanya, satu pondok ini paling satu. Fikihnya pintar, nahunya pintar, sejarahnya, sirohnya pinter, lughahnya pinter, itu di pondok paling satu, itu pun nggak setiap zaman. Kuilah dibagi sama Allah pinter fikih, nahunya bahlul. Iya, nahu pinter, fikir good, tak paham belas. Siroh bingung siroh, salah nama. Iya, Abu Bakar Siddiq bin Abu Bakar tidak jelas. Gitu, jadi porsinya masing-masing Allah lebihkan. Jadi kita ini nanti spesialis, ada orang ahli dakwah, jangan hasud sama ahli ibadah. Iya, Ustaz ibadahnya Ustaz mulai tengah malam jam 2 bangun Ustaz dia mulai. Antum anaknya nggak tahu dia mulai Ustaz, tapi kan alhamdulillah buat yang namanya majelis, anak buat daurah. Ini rijal yang bangun malam nggak pernah buat daurah. Ada. Kita bukan hasud tapi sudah punya masing-masing, sudah punya tugas masing-masing. Ya. Makanya la tatahasadu. Jadi 3 hal, salatun lazimatun li ummati, ada 3 hal yang pasti ada dalam umatku. Apa yang pertama? Al-tiyaratu, anggapan sial. Yang kedua, su'udzon, buruk sangka. Yang ketiga, al-hasadu, hasud.